Jadi ini sebenarnya usahanya sudah mulai dari sebelum masa pandemi. Ya. Hanya saja dulu kan kita belum ini ya, belum apa namanya, belum terlalu fokus karena yang pertama apa namanya, kita harus bagi waktu juga dengan apa kesibukan istri, kemudian kesibukan saya. Nah, jadi kadang-kadang sebulan itu kita cuma produksinya sekali gitu kan, hanya untuk memenuhi gitu. Nah, setelah pandemi ini kita ngelihat prospeknya, akhirnya kita tekuni, kita seriusin, produksinya ditambah, dan ternyata alhamdulillah apa namanya, pembelinya juga banyak gitu, makin bertambah. Mungkin ya itu karena butuh variasi menu kali ya, jadi kita coba masuk ke situnya gitu. Bosan di rumah aja, jadi pengen. Jadi kalau dari dari sisi jumlah penjualan itu lebih banyak sebelum masa pandemi atau sesudah atau ketika masa pandemi? Setelah masa Ya? pandemi. Iya. Dalam masa pandemi ini justru penjualan meningkat ya? Iya. Iya. Jadi teman-teman sahabat PKS Muda, disinilah kita melihat ya mungkin di balik musibah pandemi ini ternyata kita masih punya harapan ya untuk bisnis, terutama teman-teman yang bergerak di UMKM. Betul, ada peluang di situ. Ada peluang tercipta ya. Jadi kita masuk ke produksi nih Mas. Ini yang memproduksi ini siapa aja nih? Atau siapa yang memproduksi yang bagian membuat bandeng ini? Yang produksi masih kita berdua sih Bang Umar. Jadi saya dengan istri saya. Oh, udah langsung diambil alih sama istri ya? Dan Mas Boni. Oke. Itu apa namanya? Kira-kira memproduksinya itu harian atau dia sistemnya di stok untuk kita jual selama 1 pekan atau gimana ya Mas? Boleh cerita ke kita? Jadi dari yang awalnya kita produksi itu mungkin hanya sebulan sekali. Nah, ketika pandemi ini kita coba ningkatin produksi mulai dari 2 minggu, kemudian seminggu sekali. Nah, pernah kita sampai seminggu itu 2 kali karena memang lagi banyak permintaan pada saat awal-awal pandemi itu. Gitu. Jadi kita produksi biasanya sih sekitar 1 minggu sekali ya rutinnya sekarang itu. Oh gitu, seminggu sekali produksi. Sekali produksi kalau sekarang ini di masa pandemi ini berapa banyak Mas? Kita sekali produksi itu sekitar 30 kilo sih Bang Umar. Oh 30 kilo ya? Langsung produksi 30 kilo, lumayan. Boleh dilihatkan nggak ke teman-teman sahabat PKS Muda produknya ini seperti apa supaya kita kebayang juga, kebayang dan harapan bisa ngiler juga gitu. Jadi kemasannya itu kita seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya. Nah, itu ukuran yang ada variasi ukuran atau satu ukuran aja? Kita satu ukuran. Ukuran. Nah, ini dalamnya mungkin seperti ini ya. Jadi ada bentuk ikannya, mungkin agak saya angkat aja. Nah, ini ikannya seperti ini. Itu udah siap dikonsumsi atau harus diolah, dimasak lagi Mas? Nah, ini kita bikin sudah siap dikonsumsi sebenarnya. Jadi ketika konsumen membeli ini, itu sudah siap dimakan. Kalau memang dia suka, karena kan dia dikukus sudah mateng ya, dan sudah empuk durinya. Udah ada bumbu, udah bumbunya udah ada semua ya, udah masuk. Sudah ada rasanya. Iya. Rasanya. Cuman ada juga yang mereka ketika untuk mengkonsumsinya itu digoreng. Banyak yang seperti itu digoreng. Tapi kalaupun tidak digoreng sebenarnya udah siap makan ini. Ya makannya begitu beli udah siap makan. Atau kalau mau yang hangat bisa di microwave ya, dimasak di microwave ya. Iya. Ada berapa varian? Ada varian produk Mas untuk bandeng kukus ini? Kita cuma satu Bang Umar. Satu varian aja. Iya, satu varian aja. Apa kelengkapannya? Biasanya kan kalau zaman sekarang tuh ada
ada bumbu pedasnya, ada tambahan-tambahan apa rasa dan sebagainya. Ada nggak di bandeng kukus ini? Tambahan-tambahan. Kalau ini apa kelengkapannya itu hanya bandengnya, kemudian kita tambahkan juga dengan sambal. Ada sambalnya ya, oke. Iya. Sambalnya. Ini nah ini mungkin teksturnya yang sudah kita belah ini, kita buka. Itu sudah siap makan tuh ya, udah siap Ya konsumsi. ini seperti ini udah siap konsumsi ini. Ya bisa dikirim ke sini Mas ya. Kalau bisa lompat. Bisa nanti. Nah, ikannya lompat langsung bisa diambil di sini. Nanti berenang lagi ikannya. Oke Mas Bondan, itu satu paket itu berapa ya beratnya? Jadi bisa kebayang kita itu rata-rata dibuat apa yang 500 gram atau 250 gram atau ada yang besar dan lain sebagainya. Ini kita belinya yang untuk mentahnya ya. Nah, mentahnya itu yang sekitar 400 gram satu bandengnya itu. Oh, 400 gram ya. Biasanya ya, kalau 400 gram. Dan dimasak menyusut tuh biasanya. Iya. Ya semua tuh daging, ayam, ikan kalau belinya apa berat ketika dimasak dia susut. Itu yang makanya teman-teman sahabat PKS Muda yang membuat makanan-makanan ini kenapa mahal, kok di luar harganya per kilonya ayam sekian, kok dijual mahal, karena memang kalau sudah dimasak makanan-makanan itu ya, itu dia akan susut beratnya gitu. Jadi nggak bisa lagi kita pakai hitungan-hitungan ketika dia mentah, jadi hitungannya harus hitungan matang, yaitu buat informasi buat sahabat PKS Muda semua. Baik, Mas Bondan, kita masuk ke segmen marketing ya. Nah, ini gimana cara Mas Bondan menjual dari bandeng kukus Ibu Soleh ini? Boleh di-share ke teman-teman, Mas? Ini kita coba saat ini sih masih dari networking dari istri dengan saya aja sih. Jadi udah kita ada beberapa reseller. Nah, itu paling penjualannya itu melalui ke reseller itu, ada yang juga direct langsung ke konsumennya. Oh gitu ya. Masih konvensional lah, kita masih langsung menjual kepada kerabat kita, kenalan, seperti itu Bang Umar. Tadi kan disampaikan dalam saya kebetulan tadi baca Instagramnya, tidak ada bahan tambahan, bahan pengawet, tidak ada MSG dan lain sebagainya. Berarti ini kalau seandainya normal, berapa lama ya dia bisa tahan di luar ruangan ini? Ini kalau untuk di luar ruangan, mungkin sekitar 1 minggu kali ya. 1 minggu kita pernah coba itu masih bagus. Masih oke ya? Iya, artinya oke. Kalau pengiriman lewat paket pun itu masih aman lah ya untuk masih aman. Iya. Ya. Oke, sahabat PKS Muda kalau mau pesen kirim paket juga aman. Jadi buat teman-teman sahabat PKS Muda yang di luar kota, jauh dari Sawangan, itu bisa dikirim lewat paket. Ongkirnya bisa lebih murah gitu, daripada kita fresh yang karena takut ini makanan siap saji, takut rusak, ternyata bisa awet sampai 1 pekan ya, bisa dikonsumsi. Oke. Kemudian paling rendah pernah menjual berapa banyak dan paling tingginya berapa banyak, Mas? Itu boleh cerita ya? Kita itu pernah kita dulu kan produksi masih sekitar 10 kilo ya, 10 kilo itu masih habisnya bisa 1 minggu, 2 minggu. Nah, untuk capaian tertingginya itu kita pernah pada saat kemarin pandemi itu untuk 30 kilo itu kita habis dalam 2 hari. Jadi hari ini kita produksi, nah udah banyak yang masuk, nah besoknya kita kirim udah habis ya. Gitu. Iya. Itu sistemnya nggak pre-order kan, memang udah ditarget produksi 30 kilo kemudian langsung dijual ya? Atau memang sebelumnya yang pre-order, udah ada yang saya order dong? Ada yang pre-order, jadi ketika kita dalam misalnya
kita produksi 1 minggu gitu ya, atau 2 minggu. Nah, ketika belum produksi tapi kita sudah kehabisan stok, dia rata-rata biasanya dia order sih. Jadi kita infoin, oh ini lagi kosong nih, ya udah pesen dulu sekian gitu. Nanti ketika sudah selesai produksi langsung kita kirim. Jadi ini menarik, sahabat PKS Muda, ternyata Mas Bondan dan Bandeng Kukusnya ini selalu kehabisan. Alhamdulillah bahkan di masa pandemik ini bisa 30 kilo sekali produksi dan dalam 2 hari sudah ludes. Alhamdulillah, kita doakan supaya terus bertambah kapasitas produksi ya Mas ya. Kayaknya kalau tambah kapasitas ini harus tambah orang nih buat kerjainnya gitu. Betul. Jadi yang fokus full time ngurusin Bandeng Kukus ini istri atau dua-duanya Mas Bondan juga? Atau Mas Bondan punya kesibukan lain di pekerjaan di kantor dan lain sebagainya? Kebetulan untuk saat ini saya juga ada kesibukan lain. Kemudian istri juga di hari-hari biasa ini kan ada ini ya menemani anak BDR belajar dari rumah. Jadi itu tuh kejar-kejaran waktunya tuh antara produksi dengan aktivitas yang lain. Itu kita bersama para orang tua gitu. Kalau pagi jadi guru, siang jadi pedagang. Betul. Karena ketika produksi kita ini Bang Umar menghabiskan waktu sampai dengan 1 hari full sih. 1 hari full ya. 1 hari full. Mulai dari kita terima bandeng, kemudian kita bersihin, terus kita siapin buat dikukusnya itu. Nah, kemudian dikukusnya itu paling sebentar pun 6 jam. 6 jam 6 sampai 7 jam, iya. Itu paling sebentar. Ya, iya. Dalam produksi, apa yang paling dirasakan paling tantangan yang paling sulit yang pernah dihadapi oleh Mas Bondan selain masalah kelangkaan bandeng? Kan bandeng ini kan sistemnya musiman nih. Kalau lagi musimnya bagus-bagus, gede-gede. Kalau lagi nggak musim, kita susah nyarinya. Apa selain itu, Mas? Iya. Untuk produksi kendalanya itu sih paling. Jadi kelangkaan bandeng, kemudian pernah dapat jenis bandeng yang nggak sesuai harapan, kemudian kita ngatur waktu juga dengan anak-anak, karena kan nggak mungkin seharian kita pegang ini, tapi anak-anak jadi nggak keurus makannya, nggak keurus ininya. Nah itu sih, jadi kendalanya masih klasik lah ya, kita masih bagi waktu untuk antara produksi dengan hal lainnya yang harus dikerjakan. Dalam marketing atau penjualan lebih mengandalkan pertemanan, jaringan WhatsApp, atau sudah masuk ke sosial media nih, Mas Bondan? Untuk saat ini masih itu aja sih Bang Umar. Jadi teman, kemudian dari kontak WhatsApp, dan sekarang kita coba ke Instagram. Mungkin rencananya juga kita mau coba masuk ke ini ya, minimarket yang kira-kira memungkinkan lah untuk bisa kita supply bandeng ini gitu. Oke, berarti memang sebagian besar masih ke jaringan di pertemanan ya, di WhatsApp sebagainya. Belum dioptimalkan ke sosial media, marketing kayak Instagram dan sebagainya. Walaupun saya udah lihat Instagramnya bagus benar gitu, tapi memang menarik. Instagram ini kan perlu waktu juga dan penanganan khusus nih untuk sebagai tools marketing kita. Oke. Sekarang masuk ke harga. Ini berapa harganya? Saya juga penasaran. Harganya ini sebenarnya berapa sih? Untuk 1 ekornya itu kita jual 35.000. 35.000 ya. Oke. Itu untuk langsung ke end user ya, untuk pengguna langsung. Ya. Apakah Mas Bondan ini ada rencana untuk pengembangan bisnisnya, untuk buka agen atau reseller dan lain sebagainya ke depannya ya? Kalau rencana sih kita banyak sih sebenarnya Bang Umar. Jadi mulai dari kita perbanyak reseller, kemudian kemarin sudah ngobrol juga dengan istri untuk memungkinkan nggak nih kita buka outlet sendiri gitu,
supaya nanti cita-citanya sih ini menjadi oleh-oleh khas daerah kita gitu, Bang Umar. Oke, iya. Kayak kalau kita ke Semarang itu kan ada bandeng presto ya, apa namanya, Juana ya, Juana. Iya. Nah, bandeng presto, bandeng kukus Sawangan gitu. Bandeng kukus Sawangan, betul kan, jadi semoga bisa jadi ciri khas dari Sawangan gitu. Bisa dipromosi. Sawangan itu maksudnya Depok ya. Nah, kita bisa kerjasama nanti dengan dinas apa namanya perindustrian di Depok ya, atau dinas-dinas terkait untuk pengembangan UMKM di sana. Betul. Kemudian karena memang belum ada ya untuk reseller dan sebagainya, baru direncanakan, mungkin sahabat PKS Muda sudah boleh nih mencatat kontak-kontak dari Mas Bondan ini, terutama untuk teman-teman yang memang bisnisnya basisnya ke reseller atau ke dropship. Ini bolehlah nanti langsung mengontak Mas Bondan untuk penjualan kembali dari produk Mas Bondan, yaitu bandeng kukus ini. Kemudian Mas Bondan, kira-kira ada nggak rencana pengembangan produk dari bandeng kukus ini? Apa dari varian rasa atau dari ukuran dan sebagainya? Ada nggak rencana ke depan? Kalau untuk varian rasa kita belum berpikir ke arah sana sih ya Bang Umar ya. Cuman kita jadi dulu itu pernah ada teman yang ketika mempersiapkan anaknya untuk empasi, yang untuk mulai diperkenalkan makanan padat ya. Nah, dia pernah membeli dari kita juga. Nah, mungkin kita kepikiran juga untuk segmen-segmen pelanggan seperti itu yang mungkin nanti kita coba pikirkan. Damping empati ya. Iya, damping empati. Anak-anak itu memang udah pernah dicoba dan anak-anak suka ya. Kalau untuk yang empati itu memang dia special request sih. Jadi dia nggak kita kasih rasa. Oh, plain ya. Nggak kasih, betul. Untuk sahabat PKS Muda yang terutama keluarga-keluarga muda yang ingin menambah daftar menu untuk anak-anaknya, ini boleh special request ke Mas Bondan yang plain tanpa bumbu, jadi rasanya belum dikasih rasa yang khusus ya, resep. Karena memang bandeng ini dari sisi nutrisinya sangat tinggi, kandungan betul. Dari kalsiumnya juga cukup tinggi ya untuk bagus untuk pertumbuhan dari anak-anak. Mas Bondan, kita punya 2 menit untuk Mas Bondan untuk mempromosikan dan memperkenalkan produknya ke sahabat PKS Muda semua. Kira-kira apa yang ingin diperkenalkan dan apa yang bisa kita ketahui dari produk Mas Bondan ini. Saya persilakan 2 menit dari sekarang Mas Bondan kepada sahabat PKS Muda semua. Silakan Mas. Ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka ikan tapi nggak mau makannya ribet karena harus memilih-milih duri, nah teman-teman bisa mencoba dengan bandeng kukusnya. Jadi ketika kita makan bandeng kukus itu pokoknya makan bandeng nggak pakai ribet. Jadi tinggal makan aja semua. Oke. Jadi ini menarik karena saya termasuk juga yang suka bandeng, tapi nggak suka durinya. Jadi kalau masak pindang itu kadang semangat, kadang enggak. Atau kadang kalau masak pindang itu kita ambil bagian perut, bagian bawahnya yang durinya besar-besar. Gitu. Karena menghindari duri yang di daerah buntut yang banyak sekali itu. Sekaligus favorit saya itu adalah lemak di perut ikan bandeng itu luar biasa enak. Teman-teman semua yang penyuka bandeng sekarang tidak perlu khawatir lagi karena ada bandeng kukus Ibu Soleh yang rasanya juga tadi disampaikan enak, nikmat ya, dengan bumbu khasnya. Perlu kita coba, saya termasuk perlu mencobanya. Jadi buat para penyuka bandeng tidak perlu khawatir lagi karena durinya sudah jinak, tidak lagi. Jadi
aman untuk digigit. Aman untuk digigit karena dia lumer digigit. Sudah dikukus selama 6 jam dan tanpa mengurangi kenikmatan dan kekhasan dari bandeng itu sendiri. Mas Bondan, saya ucapkan banyak terima kasih sudah bergabung bersama kita. Bang Umar. Dan mudah-mudahan kita doakan semua ya para sahabat PKS Muda supaya bisnis Mas Bondan dan istri ini maju ya, dan juga insya Allah bisa membantu tidak hanya memasarkan tapi juga menikmati bandeng kukus Ibu Soleh oleh Mas Bondan dan istri. Mas Bondan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita. Terima kasih Bang Umar. Kita bisa lanjutkan silaturahim kita dalam forum-forum di komunitas Pisto PKS Muda. Kita bisa sharing lebih banyak di sana. Dan sahabat PKS Muda, demikianlah pertemuan kita hari ini dengan Mas Bondan, pemilik dari usaha bandeng kukus Ibu Soleh. Buat teman-teman yang berminat untuk mencoba, yang berminat untuk membeli produk dari Mas Bondan ini, bisa langsung ke alamat Instagram dari bandeng kukus Ibu Soleh ya, atau juga bisa langsung kontak via DM ke beliau ya, nanti kontaknya bisa DM saja langsung ke beliau. Dan juga buat teman-teman yang bisnis dropshipper dan reseller juga bisa berbisnis dengan beliau, karena produk ini juga bisa tahan paling tidak selama seminggu, dan ini masih memungkinkan kita untuk melakukan jual kembali sebagai reseller atau dropshipper bisnis bandeng kukus Ibu Soleh. Terima kasih banyak kepada para sahabat PKS Muda yang sudah hadir dan bersama kita selama 30 menit yang lalu, selama 30 menit, dan juga Mas Bondan juga terima kasih banyak. Salam untuk keluarga ya. Mudah-mudahan kita sukses, kita semua doakan kita bisa melewati masa pandemi ini dengan selamat ya, dan terima kasih. Dari saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.